Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta. Semoga kabar santri semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran secara daring, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang, faktor alam, manusia di negara-negara Islam. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Nah, kita mulai dengan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, faktornya apa? Yang pertama ada faktor iklim. Nah, faktor iklim ini terkadang ada membuat negara-negara yang ada di ASEAN itu mengalami seperti kayak badai tropis, kemudian ada yang mengalami banjir dan ada yang mengalami kekeringan. Nah, secara umum negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu dipengaruhi oleh angin muson barat yang membawa musim hujan dan angin muson timur yang membawa musim kering atau musim kemarau. Nah, itu disebabkan oleh letak geografis dari negara di ASEAN itu sendiri yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, ada beberapa negara di ASEAN atau Asia Tenggara itu mengalami iklim krisis. Contohnya adalah Laos, di mana Laos sendiri itu tidak memiliki laut. Nah, iklim krisis itu dicirikan bahwa daerah tersebut itu memiliki daratan yang luas dibandingkan lautan. Nah, sedangkan Laos sendiri tidak memiliki lautan. Nah, ini contohnya. Akibat pemanasan global yang disebabkan oleh manusia juga, nah, ada negara-negara ASEAN yang mengalami perubahan iklim yang drastis atau kadang disebut sebagai anomali. Anomali itu contoh seperti pada saat musim kering atau musim kemarau seharusnya, tetapi kok ada hujan. Nah, ada hujan yang ini disebabkan oleh anomali cuaca. Nah, perubahan iklim ini sehingga menjadikan adanya kerusakan-kerusakan atau bencana-bencana yang dirasakan oleh manusia. Nah, ini santri bisa melihat ada kekeringan, ada banjir, kemudian ada badai. Nah, faktor geologi sekarang. Nah, faktor geologi karena ya letak geologis dari negara-negara yang ada di ASEAN itu berada pada tumbukan lempeng antara Eurasia, kemudian Pasifik dan Indo-Australia. Nah, dari tumbukan lempeng ini menyebabkan negara-negara yang ada di ASEAN ini sering mengalami gempa, kemudian gunung berapi, dan lebih lanjut menyebabkan tsunami. Nah, ini santri bisa melihat peta dari pergerakan lempeng, atau di sini ada peta dari subduksi atau pertemuan antar lempeng. Nah, kemudian kita membahas tentang faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, negara-negara ASEAN ini kebetulan negara-negara yang didominasi sangat melimpah ketersediaan sumber daya alam. Nah, adapun hanya bukan negara-negara, tapi hanya satu negara yang tidak memiliki atau potensial dari sumber daya alamnya itu minim. Nah, santri bisa melihat itu ada tabel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada Singapura contoh negaranya yang potensial tambang yang dimiliki itu sangat kecil. Nah, santri bisa melihat di situ ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja itu
memiliki barang tambah. Nah, kemudian kita membahas perubahan ruang dan interaksi yang disebabkan oleh faktor manusia. Nah, contohnya adalah teknologi dan transportasi. Nah, ini membawa implikasi kemudahan dalam berkomunikasi. Seperti sekarang kita sangat mudah dalam berkomunikasi karena akibat ilmu yang berkembang dan menghasilkan teknologi. Nah, kemudian di sisi selain teknologi komunikasi juga ada teknologi di bidang transportasi yang membawa kemudahan juga dalam proses perpindahan ruang. Nah, ini contohnya. Anda bisa melihat ada gambar pesawat, kemudian kapal, kemudian ada kereta juga. Nah, ini memudahkan kita untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat. Nah, ini negatifnya. Negatifnya mengubah lahan-lahan produktif karena untuk membangun jaringan. Nah, dengan adanya teknologi sehingga memudahkan komunikasi. Nah, ini contoh. Sekarang kita sudah sangat canggih alat komunikasinya dengan adanya HP, dengan adanya laptop. Ini sangat. Nah, tapi sisi negatifnya adalah Anda bisa melihat di slide bahwa perkembangan teknologi komunikasi ini juga berakibat mengurangi intensitas interaksi antara manusia secara langsung. Nah, ini implikasinya atau akibatnya dari perubahan di bidang sosial. Bertambahnya jumlah penduduk, kemudian bisa mengurangi kemacetan karena menggunakan transportasi umum. Ini negatifnya ada human traffic, kemudian kerjasama yang mudah. Di sisi budaya ada akulturasi, ada perubahan sistem nilai, kemudian negatifnya orang jadi hedonis, kemudian juga ada aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya sehingga merusak kebudayaan. Nah, untuk keamanan, nah ini contohnya ada gangguan keamanan, ada maraknya perdagangan narkotik, kemudian ada separatis, perusuh. Nah, di bidang ekonomi, nah ini pendapatan bisa meningkat karena kemudahan dalam melakukan kegiatan atau transaksi secara ekonomi, kemudian nilai barang meningkat, kemudian kita juga mudah untuk mendapatkan barang dari luar negeri. Begitu kira-kira santri semua, materi yang sangat singkat ini. Santri bisa membaca-baca di buku paket atau melihat literasi lain dari internet boleh, atau juga bisa membaca materi yang sudah saya upload pada ruang siswa. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugas dikumpulkan di ruang siswa, jadi tidak dikumpulkan di WA ataupun email. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga protokol kesehatan.